Pemirsa, tidak hanya menampilkan produk alas kaki saja, di pameran ini juga menghadirkan produk berbahan dasar kulit beserta komponennya. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita simak liputan menarik berikut ini. Inilah kemamah atau yang kerap disebut ikan kayu. Ikan kering ini selanjutnya diiris tipis-tipis dan dapat dimasak dengan kentang dalam kuah kari yang kental. Penganan ini memang memiliki sejarah panjang terkait perjuangan pejuang Aceh di masa lalu saat melawan penjajah. Di mana saat bergerilya di hutan dalam waktu yang lama, mereka memerlukan makanan yang bisa tahan lama hingga berbulan-bulan. Sehingga kemamah tercipta dan menjadi pilihan mereka sebagai logistik. Dan ternyata kemamah hingga kini masih dapat dinikmati. Bahkan di Desa Lampulo, Banda Aceh, menjadi salah satu kawasan yang hampir setiap warganya memproduksi kemamah. Di mana salah satu pemilik usaha ikan kayu adalah Wahyuni, yang mendistribusikan ikan kemamah ke sejumlah toko di Banda Aceh dan Aceh Besar. Yang dijual Rp150.000 per kilogram, sementara untuk kemasan kecil dihargai Rp15.000. Tak jarang, ikan produksinya dibeli warga dari luar Aceh, bahkan hingga Malaysia. Harganya kalau harga kami tolak ambil toko 140, kalau itu per on. Kalau per kilo 140, kalau yang 1 on 14.000. Ke depan tolong dipromosikan, semoga ikan kemamah kami menjadi terkenal. Tidak mesti di Aceh, di luar Aceh juga. Tak ada kesulitan bagi warga Lampulo untuk mendapatkan bahan baku. Karena mayoritas warga memang berprofesi sebagai nelayan, yang membuat industri rumah tangga ini mampu membuat warga meraih pendapatan antara 15 hingga 20 juta rupiah setiap bulannya. Dari Banda Aceh, Ferdian Ananda, Kantor Berita Antara mewartakan. Dibuang sayang, itulah yang mendorong para pelajar SMK Negeri 2 Kota Batu, Jawa Timur saat melihat kulit apel berserakan di tempat sampah atau sekadar dibuat menjadi makanan ternak. Sehingga bermula dari 4 tahun silam, sekolah ini bersama beberapa siswanya melakukan penelitian terhadap kulit apel. Hasilnya ternyata kulit apel mengandung antioksidan, serat tinggi dan bermanfaat untuk memperlancar pencernaan. Tidak hanya kulit apel, daun wortel pun memiliki kandungan yang hampir sama. Karena selama ini, daun wortel juga tidak banyak dimanfaatkan, maka dicampurkan juga ke dalam proses pembuatan minuman teh sehat ini. Selain juga bunga rosella, di mana hanya memerlukan waktu sekitar 1 hingga 2 jam saja mengolahnya. Kulit apel yang sudah dicuci ditiriskan agar kadar airnya hilang. Kemudian dimasukkan ke oven sekitar 30 menit dengan suhu tinggi. Kemudian bersama daun wortel dan bunga rosella di blender secara bergantian. Lalu ketiganya ditimbang sesuai kebutuhan dan dicampur dengan perbandingan 1:1 menggunakan sendok teh. Selanjutnya campuran tersebut dikemas dalam bentuk kecil atau saset. Dari awal itu kita coba untuk meneliti kandungan nutrisi yang ada di dalam kulit apel. Ternyata di situ mengandung beberapa antioksidan, kemudian mengandung serat yang tinggi, sehingga kita manfaatkan untuk membuat teh. Rasanya manis agak keasaman. Bahan dari teh apel di rosti ini mengandung beberapa macam gizi seperti vitamin dan pektin. Produk teh ini dijual dalam satu kotak yang berisi 12 dan 24 saset, yang dijual mulai harga 4 hingga Rp9.000. Selama ini pihak sekolah hanya memasarkan teh dari mulut ke mulut, selain juga di kantin sekolah dan toko di sekitar sekolah. Kedepan pihak sekolah akan memperluas pemasarannya sehingga proses produksinya juga akan ditingkatkan sekaligus untuk menambah ilmu dan keterampilan bagi siswa. Dari Kota Batu, Jawa Timur, Saiful Afandi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kekayaan rempah-rempah asli Nusantara memang tiada duanya.
sebab tumbuhan yang beraroma sedap dan membuat rasa lezat ini tidak pernah terlewati pada setiap masakan khas Indonesia. Tak heran bila masakan dari berbagai daerah di Indonesia terkenal dengan kelezatan rasa serta aromanya. Sebab kunci kekuatan rasa terletak pada bumbu rempah asli Indonesia yang sangat berkualitas. Sampai-sampai negara tetangga seperti Singapura juga menaburkan rempah asli Indonesia ini ke setiap masakan khas mereka loh. Buktinya, salah satu restoran di Indonesia seperti Chatterbox Resto yang menyajikan masakan khas Singapura ini menjadikan rempah asli Indonesia sebagai andalan racikan masakan mereka. Seperti Hainan Chicken Rice yang disajikan dengan nasi gurih beraroma rempah, 3 macam saus yaitu kecap, sambal cabai serta jahe, lengkap dengan tumis pakcoy, kuah bening, dan ayam rebusnya yang disajikan sangat lembut. Yang pasti semakin menggugah selera makan ya. Selain pada menu utama, resto ini juga mencampurkan rempah pada makanan jenis lainnya seperti aneka snack, sup, dan salad. Tak ketinggalan, aneka mie seperti char kway teow juga terasa begitu lezat setelah dipadukan dengan rempah-rempah. Pemirsa, di hadapan saya sekarang ini sudah ada beberapa menu varian Singapura yang otentik. Pertama, ada chicken Hainan rice, kemudian ada rojak Chatterbox, terus juga ada char kway teow, dan ada 3 dessert di sebelah saya ini, ada es barley, es kacang merah, dan juga es changteng. Sekarang kita akan coba ya chicken Hainan rice yang katanya paling favorit di Chatterbox ini. Brand Manager PT Sariboga Lestari, Brian Suleman, mengaku tertantang untuk mengembangkan resto ini di tengah persaingan resto serupa. Animo masyarakat terhadap rempah-rempah yang dipadukan pada masakan khas Singapura begitu besar, sehingga racikan bumbu serta kualitas bahan tetap menjaga rasa asli masakan negara tersebut. Terbukti dari banyaknya loyal customer yang tetap datang ke Chatterbox dalam kurun waktu 27 tahun ini. Kita lihat mereka yang dari dulunya masih muda, mereka tetap menjadi pelanggan setia, tetap datang. Mereka kemudian bawa keluarganya, bawa anaknya, even sampai anaknya sudah berkeluarga, tetap datang ke sini. Rempah-rempah asli Indonesia yang beragam macamnya ini kemudian diinovasikan ke dalam menu lainnya agar para pelanggan antusias dengan masakan Singapura. Saya ini kan salah satu penikmat makanan Singapura ya gitu, dan kalau makanan Singapura sih yang paling terkenal sih Hainanese chicken rice-nya gitu ya. Di sini cukup oke sih rasanya, bawang putihnya berasa banget ya, khas Chinese food gitu. Terus rempah ayamnya juga berasa banget. Harganya juga bersaing banget, oke lah di sini. Chatterbox ini saya udah langganan udah 5 tahun yang lalu lah ya. Karena di samping masakannya menurut saya bagus lah ya. Walaupun dari Singapura tapi cara ngolah masaknya itu untuk lidah Indonesia cocok gitu. Terutama untuk makanan kecilnya, seperti tahu isi gitu. Dan beberapa makanan lainnya Hainan yang terkenal. Harga yang ditawarkan terbilang ekonomis. Mulai Rp30.000 hingga Rp75.000 untuk menu utama khas Singapura, serta Rp15.000 hingga Rp35.000 untuk aneka minuman dan dessert. Bagaimana? Apakah Anda penasaran untuk mencobanya? Dari Jakarta, Nabila Karisti, Syamsul Rizal, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, pameran yang menghadirkan produk dari ujung kaki hingga ujung rambut ini akan kami sajikan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.